wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nasruddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi entrepreneur dalam pendidikan dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat bertatap muka dalam acara perkuliahan yang semoga dapat dilancarkan, amin amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Sofiatul Fikriah dengan NIM 2120168, yang kedua ada Mbak Tria Marita dengan NIM 2120183, dan yang terakhir ada saya sendiri dengan nama Iva Soeda Kamila dengan NIM 2120207. Di sini kelompok 11 akan mempresentasikan dengan materi integrasi pendidikan entrepreneurship pada setiap satuan pendidikan. Yang nanti dalam sesi pertama itu ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi diskusi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada sesi feedback, yang terakhir ada sesi penambah jawaban. Untuk memulai perkuliahan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Bismillah aja biar singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga perkuliahan pagi ini dapat berjalan dengan lancar, amin amin ya rabbal alamin. Untuk sesi yang kedua yaitu sesi diskusi, untuk pemaparan materi dulu. Yang pertama akan saya paparkan, bisa dilihat di PPT masing-masing ya, karena tidak bisa ditampilkan di proyektor. Yang pertama ada integrasi pendidikan kewirausahaan. Integrasi pendidikan kewirausahaan adalah proses mengintegrasikan prinsip-prinsip kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan formal dengan tujuan untuk membentuk kemampuan dan sikap kewirausahaan pada peserta didik. Integrasi pendidikan kewirausahaan dalam proses pembelajaran yaitu seorang guru harus mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan seperti kreativitas, inovasi, risiko, peluang, dan pasar dalam diri peserta didiknya, agar setelah ia lulus nanti dan memasuki dunia pekerjaan, dia siap untuk bersaing dan menghadapi dunia luar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak. Selanjutnya yaitu integrasi pendidikan kewirausahaan dalam setiap satuan pendidikan. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan pada setiap satuan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada makalah ini didasarkan pada butir-butir kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam dokumen. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2010-2014, salah satunya berisi tentang agenda pembangunan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sehingga pendidikan kewirausahaan dijalankan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan. Yang kedua, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010 sampai 2014. Ketiga, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dimaksudkan untuk penerapan metodologi pendidikan, akhlak mulia, dan karakter bangsa, termasuk karakter wirausaha. Kemudian yang keempat adalah landasan pengembangan. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Kemudian yang keempat, Pidato Presiden pada Nasional Summit tahun 2010. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. Kemudian cara mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam satuan pendidikan. Yang pertama, integrasi ke dalam buku ajar. Yang kedua, integrasi kultur sekolah. Yang ketiga, integrasi melalui muatan sekolah. Keempat, integrasi dalam seluruh mata pelajaran. 5, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Kemudian perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari konsep atau teori pembelajaran praktik berwirausaha.
Kemudian penilaian pendidikan kewirausahaan dan yang terakhir setiap tahapan proses belajar dapat terjadi proses penilaian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sofia Bu. Yang selanjutnya yaitu tujuan integrasi pendidikan kewirausahaan dalam setiap satuan pendidikan. Integrasi pendidikan kewirausahaan diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi wirausaha siswa, serta membantu menciptakan generasi muda yang mampu mengembangkan dan menjalankan usaha dengan baik. Ada beberapa tujuan dari integrasi pendidikan kewirausahaan dalam setiap satuan pendidikan yang dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahawan yang sukses. Yang kedua, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan peserta didik yang mampu, handal, dan unggul. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Empat, meningkatkan kualitas peserta didik di dalam segala bidang, terutama bidang kewirausahaan. Dan yang kelima yaitu merumuskan rancangan pendidikan kewirausahaan di setiap satuan pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas, serta pendidikan non-formal dan informal. Yang selanjutnya yaitu manfaat integrasi pendidikan kewirausahaan dalam setiap satuan pendidikan. Integrasi pendidikan kewirausahaan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa, seperti meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kemandirian. Selain itu, pendidikan kewirausahaan juga dapat membantu meningkatkan minat siswa terhadap dunia usaha, sehingga dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk memasuki dunia kerja yang lebih baik. Dan manfaat yang lain yaitu yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, memberikan contoh mengenai bekerja keras, tekun, punya kepribadian unggul yang pantas dijadikan teladan. Yang ketiga, mengajarkan pada setiap peserta didik untuk hidup secara efisien dan tidak boros. Dan yang keempat yaitu dapat melaksanakan persaingan dari berbagai ilmu yang didapat dengan sehat dan wajar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman saya yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu di sesi ketiga ada sesi pertanyaan ya. Dari kelompok kami membuka 3 penanya. Monggo dari yang Monggo dari yang sana dulu, yang belakang ada yang mau bertanya? 1, 2, ya, Mbak. Ini dulu. Nanti pertanyaan dikirim ke grup ya, Mbak. Selanjutnya Mbak yang kudung coklat. Bagaimana cara membangun jiwa kewirausahaan pada peserta didik di satuan pendidikan, karena kan setiap peserta didik itu memiliki minat dan bakatnya yang berbeda-beda. Baik, karena yang belakang udah 2, yang depannya ada enggak? Mas? Enggak ada. Oh, Mbak ada 1. Mbak, tanya enggak? Mau tanya? Enggak. Sekarang yang sini, baris sini. Monggo Mbak Rosi. Pendidikan kewirausahaan adalah melalui integrasi kultur sekolah. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk membuat budaya kultur integrasi pendidikan kewirausahaan itu di sekolah? Kemudian berikan salah satu contohnya. Baik, terima kasih. Yang depan masih ada lagi? Enggak ada, sepertinya. Yang belakang ada yang bertanya, Mbak? Mbak, belakang ada yang bertanya? Enggak ada. Untuk keseluruhan ada yang mau bertanya lagi? Masih sisa 2 pertanyaan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mila Tinggian dari 2120161. Izin bertanya kepada kelompok 11 pada pemaka dalam makatan yang halaman 9 ini dijelaskan tujuan dan manfaat integrasi pendidikan kewirausahaan dalam satuan pendidikan. Nah, pertanyaannya, apabila salah satu tujuan itu tidak berhasil dicapai, maka evaluasi apa yang tepat untuk tujuan itu bisa tercapai untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam setiap satuan pendidikan?
Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi, ada yang mau bertanya? Nggak ada. Baik, terima kasih beri waktu untuk